Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu peradilan dalam hukum pajak. Terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Anissa Rahma, BP 19 10 1155 110092. Yang kedua Atika Mardia, BP 19 10 1155 110093. Yang ketiga Fani Yulanda Devara, BP 19 10 1155 110100. Yang keempat Vivi Melati, BP 19 10 1155 110130. Yang kelima Widya Lestari, BP 19 10 1155 110131. Kami akan mempresentasikan dari hasil dari kelompok kami. Yang pertama adalah hukum pajak dapat dibedakan menjadi 2. Yaitu yang pertama, hukum administratif adalah umumnya sanksi administratif ini berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh Fiskus. Yang kedua, sanksi administrasi berkaitan dengan masalah-masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Contoh, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar dan tidak lengkap dikarenakan apa, dan lain-lain. Yang kedua adalah hukum pidana berkaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara yang dijatuhkan oleh hakim. Itu terbagi 2. Satu, hukum pidana berkaitan dengan pembuatan-pembuatan yang dapat dikategorikan kejahatan. Yang kedua, misalnya sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen-dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, dan lain-lain. Itu pengadilan pajak. Sidang pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya. Badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Dan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam pemeriksaan dan pemutusan sengketa pajak. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Saya Atika Mardia, nomor BP 19 10 1155 110093. Di sini saya akan melanjutkan hasil pembahasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang susunan pengadilan pajak. Susunan pengadilan pajak ini ada 4. Yang pertama, pimpinan. Di pimpinan ini ada 2, yaitu ketua dan wakil ketua yang maksimalnya terdiri dari 5 orang. Yang kedua ada hakim anggota. Yang ketiga ada sekretaris. Dan yang keempat ada panitera. Tugas dan wewenang pengadilan pajak. Yang pertama, memeriksa dan memutus sengketa pajak. Yang kedua, banding. Banding untuk memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan. Yang ketiga, gugatan. Gugatan untuk memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan kebetulan atau keputusan lainnya. Keempat, mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang memiliki sengketa dalam sidang-sidang pengadilan pajak. Yang selanjutnya ada keberatan. Keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas suatu keberatan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Jadi, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Jadi, keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan surat keberatan. Surat keberatan wajib memenuhi beberapa syarat. Jadi, syarat pengajuan keberatan itu ada 6. Yang pertama,
Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun per masa pajak. Yang kedua, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas. Yang keempat, wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak. Yang kelima, satu keberatan diajukan hanya untuk satu ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Yang keenam, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil akhir pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Sekian, terima kasih. Saya Fani Yulanda Devara, BP 190100. Saya akan menjelaskan tentang banding. Banding bisa diajukan dengan 3 poin. Yang pertama, diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, pengurus atau kuasa hukumnya. Bisa diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, dan diajukan apabila jumlah yang terutang telah dibayar sebesar 50%. Surat banding. Satu keputusan diajukan, satu surat banding saja. Diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan banding tersebut, serta dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. Pencabutan banding bisa dilakukan dengan penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Putusan Majelis Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan yang diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Selanjutnya, gugatan. Gugatan diajukan oleh penggugat, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukum. Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Dan pengajuan gugatan terhadap keputusan selain gugatan diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Surat gugatan, satu pelaksanaan penagihan, atau satu keputusan diajukan, satu suratan gugatan. Diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat. Pencabutan gugatan, penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Dan putusan Majelis Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan gugatan. Persiapan persidangan, pengadilan pajak meminta kepada terbanding atau tergugat, yaitu surat uraian banding, surat tanggapan atas surat banding, dan surat gugatan. Jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat banding atau surat gugatan. Selanjutnya, terbanding atau tergugat menyerahkan surat uraian banding dan surat tanggapan. Jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat uraian banding, serta 1 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat tanggapan. Yang terakhir, permohonan banding atau penggugat dapat menyerahkan surat bantahan kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan surat atau uraian banding atau surat tanggapan. Sementara itu yang dapat saya sampaikan. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Melati, nomor BP 1910 1155 110130. Saya merupakan anggota kelompok 3 dari mata kuliah Hukum Pajak. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman sebelumnya. Lanjutan, pemohon banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada ketua untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan. Selanjutnya, ketua menunjuk majelis yang terdiri dari 3 orang hakim tunggal
untuk memeriksa dan memutus sengketa. Selanjutnya, dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh majelis, ketua menunjuk seorang hakim sebagai hakim ketua yang memimpin pemeriksaan sengketa pajak. Selanjutnya, majelis atau hakim tunggal sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat banding. Selanjutnya, gugatan. Majelis atau hakim tunggal sudah memulai sidang dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima surat gugatan. Putusan. Putusan ada 3, yaitu yang pertama, putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kedua, pengadilan pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas gugatan berkenan dengan permohonan. Yang ketiga, dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Putusan pengadilan dapat berupa yang pertama menolak, yang kedua mengabulkan sebagian atau seluruhnya, yang ketiga menambah pajak yang harus dibayar, yang keempat tidak dapat diterima, yang kelima membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, yang keenam membatalkan. Keputusan tidak dapat lagi diajukan, gugatan, banding, atau kasasi. Pelaksanaan putusan ada 2. Yang pertama, putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Yang kedua, apabila putusan pengadilan pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%, sebulan untuk paling lama 2/4 bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan peninjauan kembali ada 3, yaitu yang pertama, permohonan peninjauan kembali tidak menaguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Yang kedua, permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus. Yang ketiga, dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali, tersebut tidak dapat diajukan lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Lestari, nomor BP 190131 akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan mencoba menyampaikan tentang contoh kasus peradilan dalam hukum pajak. Kasus yang kami ambil adalah kasus dari PT Pasinesia Chemical Industry. Nah, tata acara peradilannya yaitu jenis peradilan berupa peradilan kepabeanan dan cukai. Sidang yaitu sidang yang pertama, surat banding ditujukan ke Pengadilan Pajak dengan berbahasa Indonesia bernomor 47 tanggal 3 Oktober 2016. Surat banding diterima tanggal 16 Oktober 2016. Selanjutnya, dalam persidangan pertama kemarin, pemohon banding telah dapat menunjukkan tanggal penerimaan surat keputusan keberatan berdasarkan tanda terima internal pemohon banding. Dalam pemohonan banding atas keputusan DJBC, pemohonan harus disampaikan ke Pengadilan Pajak dalam waktu 60 hari sejak tanggal keputusan yang akan diajukan banding, setelah melunasi minimal 50% dari jumlah pajak dan bea masuk terutang. Nah, hal ini termasuk dalam Undang-Undang Kepabeanan Pasal 93 sampai dengan Pasal 95 Mekanisme Keberatan dan Banding. Nah, sengketa di sini berupa sengketa mengenai penetapan tarif bea masuk. Pemohon banding menyampaikan bahwa seharusnya atas barang yang diimpor adalah termasuk impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 garing PMK titik 011 garing 2014 dikenakan tarif 0% karena merupakan bea masuk ditanggung pemerintah. Tetapi, terbanding menyatakan bahwa atas impor tersebut dikenakan bea masuk dengan tarif 6,2%. Barang impor merupakan barang yang berasal dari TCC Corporation, didirikan pada tahun 1978, TCC Corporation of Greeley, Colorado. Setelah itu, disebabkan oleh terbanding tidak memiliki agenda tambahan dan pemohon banding diperintahkan untuk melengkapi bukti berupa PIB beserta lampirannya. Maka sidang ditutup oleh hakim dan akan dilanjutkan 4 Mei 2017. Mungkin sekian materi yang dapat disampaikan kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.